Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Untuk pertama-tama pada video kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari Jumat kemarin ya. Ya, pada hari Jumat kemarin indeks IHSG ditutup di 4.194 atau naik 2,2% ya, setelah pada pagi hari di awal sesi sempat tertekan sampai minus hampir 4% ya. Di mana saat pagi ketika indeks regional naik semua, indeks IHSG merah. Pada akhirnya perlahan-lahan indeks IHSG dapat rebound naik ya. Apalagi setelah istirahat sesi pertama dan masuk sesi kedua, di mana Dow Future menandakan positif cukup besar ya, plus 3 ya. Walaupun pada akhirnya pada Sabtu pagi ya, Dow Jones ditutup jatuh lagi ya, minus 4% ya. Nah, seperti yang ditakutkan ya pada waktu sore kemarin ya, bahwa pembentukan candle IHSG ini pada Jumat yang sama minggu lalu ya, juga membentuk candle reversal ya, yaitu kalau minggu lalu bentuknya spinning top ya, ini candlenya membentuk hampir sekitar hammer ya. Jadi sama-sama candle reversal. Nah, namun kejadiannya ya, Jumat kemarin reversal, namun pada mulai tanggal 16 sampai 20-nya ini 16 sampai 19 indeks IHSG malah turun 4 hari berturut-turut ya. Ini dari 4.900 ya, dihajar turun terus sampai 4.100, jadi turun 800 poin ya. Nah, ini memunculkan dua skenario ya nih ya. Skenario-nya yaitu ketika reversal yang di awal bulan Maret ini ya, menghasilkan rally ya dari awal bulan ini ya, dari 54 menuju ke 57 ya, 57.15. Nah, namun berikutnya ada skenario B yang jelek ya, karena indeks IHSG turun ya, dari 49 meluncur turun ke 4.100-an ya. Nah, ini untuk pergerakan di IHSG ya, melihat dari pattern Dow Jones yang kembali turun lagi ya, akhirnya close di bawah 20.000 ya. Ya, setelah 4 candle terakhir dari Senin sampai Kamis, Dow Jones ditutup bertahan di atas 20.000, namun hari Jumat kemarin dihajar turun ya, menuju ke bawah 20.000 ya untuk pertama kalinya ya. Nah, ini memunculkan tanda tanya kembali ya. Jadi ini adalah awal ya. Awal pertanyaan itu awal rebound ya. Awal rebound atau adalah awal dari jebakan baru lagi ya dari bandar ya. Nah, ini dari sisi pandang positif ya. Dari Jumat kemarin itu candlenya cukup positif ya, hammer, dan disertai dengan volume perdagangan yang sangat tinggi ya. Nah, biasanya di akhir penurunan ya, biasanya akan sering disebut adanya selling climax ya. Jadi dengan ditandai dengan muncul candle reversal dan juga volume transaksi yang di atas rata-rata ya. Nih kita lihat volume transaksinya hampir 2 kali lipat ya, 3 kali lipat dari rata-rata ya. Jadi memunculkan adanya reversal yang cukup valid ya. Nah, namun reversal ini ada sisi negatifnya, yaitu di mana bursa global, di mana Amerika Dow Jones ternyata kembali turun ya. Ini memunculkan tanda tanya kembali ya. Karena
dengan turunnya Dow Jones akan memicu adanya tekanan jual kembali ya. Karena masalah yang terjadi sama ya, itu tadi penanganan dari virus corona itu sendiri ya. Nah, kita akan membicarakan bahwa bagaimana target ya bila skenario naik yang terjadi ya. Nah, apabila skenario naik yang terjadi, yaitu akan indeks IHSG akan rebound naik ya, menuju targetnya sekitar 4.600 sampai 49. Nah, apabila ternyata indeks IHSG kembali turun ya, jadi skenario jebakan lagi ya, berarti indeksnya langsung Senin turun kembali ya, seperti yang minggu lalu, Senin kemarin ini ya. Targetnya yaitu indeks IHSG akan kembali turun ya, menuju di area support berikutnya ya, di menuju ke 3.217 ya, sampai dengan 3.827 ya. Nah, ini adalah area yang akan coba diuji ya nanti apabila IHSG ternyata turunnya masih belum cukup turun ya, untuk menyesuaikan dengan kondisi ke depan yaitu GDP Indonesia akan diperkirakan turun ya. Nah, perkiraan awal yaitu GDP akan turun sekitar 0,4 sampai 0,6 jadi sekitar indeks GDP kita jadi 4,4 sampai 4,6 ya. Nah, kita akan tunggu adjustingnya nanti. Semoga perkembangan dari penanganan virus corona ini cukup bagus ya. Jadi tidak terlalu lama. Jadi proyeksi GDP-nya kita agak bisa lebih bagus. Nah, apabila lebih bagus, ada potensi indeks IHSG akan bisa rebound ya. Nah, untuk saat ini terlihat masih nampak penuh dengan kepanikan ya. Ini untuk level berikutnya apabila tingkat kepanikan ini minggu depan ini masih cukup tinggi ya, global waktu Indonesia. Target penurunan berikutnya untuk IHSG yaitu antara terendah 3.200 sampai dengan 3.800 ya. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan sahamnya ya. Nah, sebelum masuk pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan untuk suatu program untuk gabung dengan membership dari Rob Chameleon Trader VVIP ya. Jadi bila di dalamnya rekan-rekan akan tergabung dalam grup Telegram khusus di mana di dalamnya bisa mendapatkan rekomendasi saham yang sebelum market dibuka atau juga setelah market buka atau market berjalan ya. Dan nanti di sana rekan-rekan bisa berdiskusi dan juga berkonsultasi akan saham-saham yang diincar ataupun saham-saham yang sudah dimiliki ya. Nah, berikut adalah contoh-contoh rekomendasi yang pernah diberikan ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik bisa hubungi telepon atau WhatsApp ke 083896021213. Oke, kita masuk dalam pembahasan saham yang pertama ya. Ini saham pertama kita akan mencoba melihat Bank BRI ya. Nah, Bank BRI ini dalam seminggu ini turun kembali ya setelah lanjut turun ditutup di 2810. Nah, kita lihat ya ini ada dengan titik low 2730 yaitu ARB-nya ya, AR bawahnya atau risik bawah dari BRI di 2730 dan ini pas ya. Nah, apabila minggu depan lanjut turun ya, support berikutnya akan diuji yaitu 2480. Jadi penurunannya dari saham-saham walaupun blue chip sekalipun seperti Bank BRI ini turunnya cukup tajam ya. Itu penurunannya untuk Bank BRI ini. Nah, ini kita lihat ya. Bank BRI, nah ini 2730 yaitu sudah minus 38% ya.
Nah, kalau close-nya 2810 itu diskonnya dari penutupan akhir tahun kemarin ya 44 menuju 2810 udah minus 36% dengan pair dari BRI sudah 10 ya. Dan juga PBV-nya 1,7 ya. Jadi untuk rekan-rekan yang invest dengan strategi invest, nanti apabila penurunan ini bisa membawa Bank BRI ini menjadi harganya wajar ya, itu sekitar 1 ya. Untuk leader biasanya biar dihargai PBV-nya price per book value-nya 1 cukup bagus ya, karena biasanya leader ya, market leader biasanya dihargai pair-nya itu lebih dari 1 ya. Karena apabila seperti Bank BNI atau Mandiri biasanya kalau situasi crash seperti ini biasanya PBV-nya biasanya dihargai di bawah 1 ya. Jadi kita ketika crash alangkah baiknya membeli saham-saham yang super blue chip ya, seperti BCA atau BRI ini ya. Nah ini kita lihat ya, untuk chart dari monthly ya, karena penurunan tajam ya, kita akan tambahkan chart monthly untuk melihat bagaimana penurunan yang tahun ini ya. Terlihat penurunan yang tahun ini cukup dahsyat ya. Kita lihat ya. Bahkan penurunan 2008 pun, ya ini cukup sekarang ini penurunan cukup drastis ya. Kita lihat penurunan 2008, nah, menembus MA 60-nya, 60 juga ya. Dan seperti koreksi ya, koreksi 2013 tidak ini, koreksi 2015. Ya, bahkan koreksi 2018 pun tidak terlalu tajam ya. Nah, untuk penurunan 2020 ini sangat tajam ya. Karena efek dari virus corona yang menghentikan kegiatan untuk menghambat kegiatan ekonomi yang akhirnya menurunkan dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri ya. Nah, kita lihat ya. Ya tadi di daily kita lihat ada 2480. Ini untuk chart monthly akan terlihat lebih parah lagi ya. Yang target penurunan parahnya kembali ke 2015 ya. Ini ada di daerah 2000 ya. Oke, saham berikutnya akan kita lihat yaitu saham Cepin atau Carompokpan ya. Ini juga lanjut turun ya. Seminggu full turun terus ya. Bahkan cuma kemarin pun juga terus diajar turun ya. Di Cepin harganya closing dia tetap bertahan di support di 490 ya. Penurunan cukup tajam ya dari 6.600 langsung 4.000 ya. Nah, berikutnya apabila minggu depan ini tetap dihajar diguyur lagi turun ya. Targetnya akan masuk ke dalam angka kepala 3 ya, jadi sekitar 3.300 ya. Kita lihat kalau Cepin diskonnya, Cepin ini diskonnya 40%, jadi hampir sama ya dengan BRI ya. Karena ini super juga tergolong dia super blue chip juga ya. Bila close-nya 4210, diskonnya cuma 35% ya. Dengan pair 20 ya, dan juga price to book value-nya 3,5 ya. Jadi mahal karena dia adalah leader ya, leadernya ya. Nah, untuk grafik monthly kita akan memperhatikan dari Cepin. Kita lihat harga sudah menuju 4.000 ya. Nah, berikutnya akan masuk di jika melanjutkan turun ya, bisa lanjut turun masuk ke kepala 2 ya, 2000-an ya. Ke sekitar 2.500 ya. Untuk Cepin. Ya. Nah, kita akan tunggu ya untuk minggu depan. Semoga penanganan virus corona ini cukup baik ya, sehingga tidak memperparah keadaan ini. Nah, berikutnya kita akan melihat saham HMSP ya. Nah, HMSP ini Jumat kemarin rebound ya, rebound cukup tajam ya, naiknya ya. Kemarin ya ini sempat turun ya, testing area support di 1140 ya. Dan kemudian mantul ya. Wah, cukup tinggi ya, ditutup di 1345 ya.
Nah, kita lihat nih HMSP penurunannya tahun ini cukup parah ya untuk HMSP ya. Di titik low-nya hari Jumat kemarin 1085 itu sudah minus 48% ya untuk HMSP ya. Sedangkan penutupannya 1345 minus 36% ya. Dan pair dari ya, pairnya 11,6 dengan price to book value-nya 4,9 ya. Dan ini untuk saham-saham konsumer rata-rata di PBV-nya dihargai tinggi ya. Nah, bila kita lihat chart monthly-nya ya, nah ini penurunan dari MSP yaitu menguji ini ada support di 1140 ya. Dan harga mantul ya, yang tutup di 1345. Nah, ini target berikutnya biasanya untuk rebound ya ini. Karena penurunan cukup tajam ya ini ya. Dari level 1600 dia jatuh untuk 1000 ya. Ini biasanya reboundnya akan cukup bagus, namun akan terganggu dengan situasi penutupan Dow Jones yang minus 4% ya. Ini akan kemungkinan besar bakal dihajar turun dulu ya. Targetnya adalah reboundnya menuju ke MA moving average 20 ya, di sekitar 1500 sampai 1600 ya untuk KMSP ya. Oke, berikutnya saham ICBP ya. Nah, ICBP ini juga penutupannya tertahan di area support ya di 8950 ya. Nah, ini kita lihat ya. Closing-nya rebound ya. Sempat low di 8.300 namun closing-nya diangkat naik ya. Nah, untuk support berikutnya apabila minggu depan tekanan jualnya datang kembali akan menguji ke level berikutnya di 8.000-an ya. Di 8.000 lebih tepatnya 7.900 ya. Nah, untuk IJBP ini lebih defensif ya. Jadi sampai titik low ya. Ini 8250 ini hanya minus 26 ya. Cukup kecil ya. Dibanding dengan sektor-sektor lain yang cukup hancur berantakan ya. Nah, ini closing-nya minusnya cuma 9% ya. Pair dari IJBP 20 kali dan PBV-nya 4,4 ya. Jadi ini untuk yang invest ya, bisa mengincar saham-saham yang leader di masing-masing sektor ya, terutama sektor konsumen cukup bagus ya untuk dilirik ya, apalagi bisa mendapatkan di harga yang wajar ya, sekitar pairnya 1 atau sampai 2 ya, untuk yang leadernya ya. Dan biasanya untuk yang tidak leader biasanya harus didapatkan di bawah 1 ya, harusnya di bawah 1 ya. Nah, ini kita lihat dari monthly ya, chart monthly dari JBP ya. Penurunannya ya. Nah, ke 8.000. Ini minggu lalu masuk ke 8.000-an ya. Apabila minggu depan tekanan jual masih cukup tinggi ya, harga akan terdorong untuk diskon kembali masuk ke angka 7.000-an ya. 6.000 sampai 7.000. Oke, saham berikutnya kita akan lihat saham MNCN ya. Ini mulai reboundnya cukup bagus ya. Candlenya udah mulai rebound pertama kali ya. Untuk orang MNCN ini adalah pelopor dari yang diangkat naik dulu ya. Jadi terlihat market makernya cukup pintar ya. Karena sebelum indeks IHSG mulai rebound dia udah mulai naik duluan dia ya. Kamis sore sudah diangkat naik ya. Sektor apa namanya? Sektor media ya, MNCN, dan kemudian diikuti dengan SCMA ya. Nah, ini cukup rebound naik duluan ya. Terlihat dari pergerakannya ini support area dari MNCN terlihat sementara ini ada di 830 sampai dengan 725 dan juga resisten sementara ini ada di 910 ya. Jadi penurunannya juga sama ya, sangat drastis, tajam ya. Kita lihat MNCN, kita lihat penurunannya ya. Nah, diskonnya cukup lumayan ya ini ya. Minusnya hampir 50% ya, 49% ya di 825. Dan di harga close minus 46% dengan pair
5,7 dan PBV-nya 1,1 ya. Nah, untuk leader dari media sendiri ada SMA ya, PBV-nya 2,1 ya, PER-nya 8 ya. Nah, diskonnya lebih keren lagi ya, 57%. Jadi istilahnya penurunannya hampir 2 kali dari indeks ya. Titik low-nya indeks turun hampir 30%. Saham-saham yang lain bisa 60 ya. Bisa 60, udah 60-an persen ya. Kalau blue chip kemungkinan besar masih di kisaran 20 sampai 30 ya. Nah, untuk chart mania sendiri MNCN sudah turun ya. Turun terus ya, downtrend terus. Nah, ini coba nanti dia akan MNCN apabila gagal bertahan dan tekan lagi akan turun ya, menguji ke ada support di 725. Oke, saham berikutnya ada saham PTBA. Nah, ini sektor kowal kemarin ini jadi Jumat rebound cukup bagus ya. Reboundnya cukup tinggi ya, bahkan menggila hampir air atas ya. Terutama di PTBA ya, PTBA air atas ya, dan juga itu ada subsektornya itu di UNTR ya, United Tractor juga air kanan ya, malah udah air kanan ya. PTBA sudah nyoba air kanan namun tutupannya gagal ya. Nah, terlihat terganjal ini ada support yang kemarin dijebol ya, 1810. Nah, tutupannya di bawah sedikit ya, 1800. Nah, ini untuk support bawahnya masih ada 1220 ya. Nah, perhatikan nanti ya. Nah, ini semoga nanti kalau sudah naik begini ada potensi akan membentuk pola, yaitu pola double bottom ya, ini polanya ya, double bottom. Atau jika nanti bila membentuk higher low, dia akan bisa mulai uptrend lagi ya. Nah, untuk PTBA sendiri diskonnya sama seperti MNCN ya, sangat dalam ya. PTBA ini ada leadernya ya, pergerakannya leadernya kita lihat dari PBV-nya dihargai dia lebih mahal di antara saham yang lain ya di sektor batubara, yaitu PER-nya menjadi wajar ya. Ini nanti harganya cukup fair juga untuk PTBA ya. PBV-nya sudah masuk 1,1 ya. Nah, low-nya nih 1800 minusnya 30% ya. Jadi cukup bagus ya. Nah, bila bukan leadernya kita lihat nih Adaro ya, kita lihat Adaro. Oh, pairnya PBV-nya sudah di bawah 1 ya, sudah setengah dengan diskon ya. Cukup gede ya, 60%. Nah, bila bukan leadernya biasanya penurunannya lebih tajam dan pairnya sudah di bawah 1, bahkan bisa jadi di bawah setengah ya. Untuk chart monthly-nya sendiri, ini PTBA nah, ini menguji ya, harganya closingannya minggu kemarin di 1800 ya, harganya berhasil bertahan di area support 1800 ya. Nah, ini support berikutnya di 1225. Oke, ya ini saham terakhir yang akan kita bahas hari ini, yaitu saham, nah ini, Telkom ya. TLKM hari Jumat kemarin juga mampu rebound ya. Closing di 2880, naik 10%. Jadi kemarin ini banyak blue chip yang rebound, walaupun belum semua ya. Dan mantul di area support di 2480. Nah, di chart monthly dapat kita lihat juga ya. Nah, ini ada support di 2480 ya, dan berhasil mantul ya, tutup di 880. Nah, untuk Telkom sendiri pergerakannya ya seperti tadi ya, kalau blue chip yang tergolongnya super blue chip ini penurunannya belum mencapai 50 biasanya. Ini Telkom 2450 itu baru minus 38% ya. Dengan PER 13, PBV-nya masih 3 ya. Jadi cukup bagus bila mengejar super blue chip, yaitu harus bisa mendapatkan di harga yang wajar ya. Yaitu kisaran 1-2 dengan PER-nya masuk di 10, kisaran 10-12 ya. Oke. Untuk pembahasan
sahamnya pada video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu keputusan beli atau jual. Terima kasih.